penjor merupakan simbol dari naga Basuki yang artinya kesejahteraan dan kemakmuran. Bagi umat Hindu di Bali, penjor merupakan simbol gunung yang dianggap suci. Penjor Syokya dipasang tepat pada hari penampahan galungan setelah jam 12 siang. Hal ini bermakna ketika hari raya penampahan galungan, kita sebagai manusia berperang melawan pikiran yang kotor, berperang melawan sifat negatif dan sifat ego. Setelah berhasil memenangkan perperangan melawan pikiran serta sifat-sifat tersebut, maka sebagai pertanda kemenangan dipasanglah penjor sebagai simbol kemenangan. Penjor berasal dari kata penjor yang berarti pengajum atau pengastawa. Kalau dihilangkan hurufnya menjadi kata benda yaitu penyor yang berarti sebagai sarana untuk melaksanakan pengastawa. Bahan yang diperlukan dalam penjor yaitu bambu yang ujungnya melengkung, dihiasi dengan janur atau daun enau yang muda, serta daun-daun lainnya seperti plawe. Perlengkapan yang dibutuhkan untuk penjor seperti pala bungkah, contohnya umbi-umbian seperti ketela rambat, pala gantung seperti kelapa, mentimun, pisang, dan lain-lain. Pala wije seperti jagung, padi, dan jajan. Pada ujung penjor, digantungkan sampian penjor lengkap dengan porosan dan bunga. Memasang penjor memiliki tujuan untuk mewujudkan rasa bakti dan sebagai ungkapan terima kasih kita atas kemakmuran yang diberikan oleh ide Sang Widiwasa. Bambu melengkung adalah gambaran dari gunung tertinggi sebagai tempat yang suci. Hiasan penjor terdiri dari kelapa, pisang, tebu, jajan, dan kain. Dalam pembuatan penjor juga memiliki tata aturan seperti yang pertama, penjor harus dibuat dari sebatang bambu yang pada ujungnya melengkung. Yang kedua, badan bambu dililit dengan janur atau busung setinggi di atas kepala pemiliknya. Yang ketiga,
Sejengkal di atas kepala dihiasi dengan janur atau ambu atau daun enau yang muda. Yang keempat, dan di atas lilitan rambutnya diisi dengan palu bungka, palu gantung, dan palu wijil. Yang terakhir, untuk di ujung bambu diisi sampion penjor, canang sari, dan porosan. Terkait dengan kegiatan P5 kearifan lokal, ini kan masuk pada periode 2, kebetulan kita semua sepakat untuk membuat penjor. Adapun penjor ini itu udah jelas sekali kearifan lokal kita sebagai masyarakat Hindu, masyarakat Bali khususnya. Selain itu juga ini dalam rangka menyambut Hari Raya Galungan. Nah, dibalik adapun maksud dan tujuannya juga untuk dalam kenapa kita memilih penjor, agar generasi muda, khususnya generasi muda Hindu, itu tahu adat budayanya mereka dan nanti bisa membuat dan yang paling terpenting juga bisa mengimbaskan. Jadi gimana caranya mengimbaskan kalau yang bersangkutan belum paham. Jadi agar yang bersangkutan paham baik cara pembuatan maupun filosofinya. Makanya selain membuat, nanti anak-anak ditugaskan untuk membuat juga filosofi kajiannya, dalam hal ini filosofinya, dan membuat buku cara pembuatan. Jadi menurut saya atau menurut kami itu adalah tugas yang sudah menyeluruh, tidak parsial. Ya, itu aja. Kesan untuk P5 hari ini tuh seru, terus juga kita belajar tentang bagaimana sih caranya buat penjor dan kita bisa tahu makna-makna dari bagian penjor.
Dan untuk di pesannya itu semoga di P5 berikutnya bakal lebih seru dan lebih gampang lagi dan simple. Itu aja sih dari kita. Semoga di P5 kedepannya lebih oke. Jadi kesan dan pesan saya untuk P5 ini yang bertema kearifan lokal ini sangat membuat berwawasan buat penjor. Terus di hari Galungan dan Kuningan, Rahajeng Galungan dan Kuningan. Pertama kesannya, kesannya lumayan apa namanya, bahagia juga. Udah nyelesain ini P5 yang kedua. Terus juga kayak nggak terlalu susah. Ya tapi susah, cuman kayak nggak terlalu sama yang pertama. Terus pesannya lebih semangat lagi untuk P5 yang selanjutnya. Halo semua, perkenalkan nama saya Madeda Citra Fania, bisa dipanggil Ida Citra, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai jenis-jenis penjor. Nah, jenis penjor ada dua, yaitu penjor sakral dan penjor hiasan. Perbedaannya terletak pada komposisi penjor. Penjor hiasan tidak selengkap seperti penjor sakral. Nah, di dalam penjor sakral ada pula yang menggabungkan elemen sakral dan hiasan yang biasanya ditemukan di daerah depan rumah, grill, atau kuring dari mereka yang memiliki dana lebih. Dan penjor sakral adalah penjor yang ada saat penyambutan upacara galungan seperti 6 bulan sekali. Sedangkan penjor hiasan biasanya ada dalam beberapa kesempatan seperti lomba membuat penjor dan pesta kesenian, sehingga dibuat semeriah mungkin. Penjor ini tidak memiliki makna atau fungsi tertentu yang berkaitan dengan kerohanian. Di samping itu terdapat komentar mengenai makna penjor dan simbolismenya, serta penggunaan penjor pada masa kini yang mewah dan jor-joran pada saat galungan dibandingkan pada zaman dahulu dari ide pedande gede wayahan Wanasari. Sekian dari saya, terima kasih. Lalu kapan pemasangan dan pelepasan penjor? Penjor biasanya dipasang saat penambahan galungan, 1 hari sebelum galungan. Setelah jam 12 siang dan ditempatkan di sebelah kanan jalan masuk area rumah atau gang. Namun ada beberapa kasus jika beberapa keluarga tinggal dalam satu area besar dan hanya punya satu pintu masuk, biasanya hanya akan membuat satu penjor. Penjor sudah bisa dicabut kurang lebih sekitar 35 hari setelah upacara galungan selesai atau 5 minggu dari pemasangan. Lebih spesifiknya itu adalah hari Rabu, Bude Kliwon Pahang, dan setelah 35 hari berlalu ada proses di mana semua perkakas penjor tersebut dikumpulkan dan dibakar serta lalu abunya dimasukkan ke dalam kelapa atau nyuh gading lalu dihanyutkan ke laut.